Selamat pagi, assalamualaikum. Temenin aku food prep untuk stok lauk 4-5 hari ke depan. Ini tuh pagi sekitar jam 6-an aku baru datang dari pasar ya, karena tadi aku berangkatnya sekitar jam setengah 5-an gitu. Dan juga berhubung karena hari Minggu jadi agak nyantai ya, jadi nggak masak pagi banget untuk bekal sarapan Humaira ke sekolah. Karena kalau hari libur tuh biasanya semuanya pada siang bangunnya, jadi aku agak nyantai aja masaknya. Tadi aku ada belanja beberapa lauk pauk dan juga sayur mayur ya. Jadi di sini aku tata dulu, aku taruh di meja bar di sini sebelum aku bersihkan semuanya dan baru aku masukkan ke kulkas. Oke, setelah selesai aku keluarin semua barang belanjaan aku. Di sini yang pertama aku langsung cuci-cuci untuk ikan dan daging ayam yang udah aku beli tadi ya. Jadi di sini yang pertama aku cuci dulu untuk ikan lautnya. Di sini aku mau langsung kukus karena biasanya kalau ikan tongkol gini aku taruh di kulkas itu dalam keadaan yang udah dipindang atau dikukus ya teman-teman, jadi biar lebih awet aja di kulkas, gak cepet bau. Dan ini tadi aku belinya setengah kilo, harganya 18.000 ya teman-teman, jadi 1 kilonya itu tadi 36.000. Dan tadi aku juga ada beli daging ayam. Sekarang daging ayam tuh lagi murah banget ya teman-teman, tadi aku dapat harga 22.000 per kilo ya, itu pun sudah dapat daging dada ataupun paha. Ini tadi aku beli di dua pedagang ayam yang berbeda ya teman-teman. Yang pertama itu aku beli daging paha setengah kilo dan juga dada setengah kilo ya teman-teman. Jadi sama harganya 22.000. Kemudian aku beli ceker aja itu 19.000 per kilo. Kemudian di pedagang yang kedua tadi aku ada beli paha saja setengah kilo sama sayap ya. Jadi setengah kilo itu ada 10.000 tadi, untuk sayap per kilonya itu 20.000. Tapi aku cuman beli setengah kilo aja. Dan ini udah aku bersih-bersih semua ya teman-teman. Ini tadi ada dada aja, daging di bagian dada itu mau aku rebus dan aku buat ayam suwir ya teman-teman, tapi nanti bakalan aku taruh dalam bentuk yang udah direbus ya. Dan ini cekernya aku masih proses pedicure dulu ya teman-teman, aku buang kukunya dulu sama kotoran-kotoran yang menempel dan kulit ayamnya juga, kulit cekernya ya. Jadi di sini nanti mau aku langsung rebus biar agak empuk ya, nanti kalau mau masak tinggal set-set aja, nggak terlalu lama lagi untuk proses masak. Dan ini udah selesai semua, aku bersihkan untuk ceker, kemudian sayap ya, dan semua daging ayamnya udah aku selesai bersihkan. Dan tadi daging ayam bagian dada yang udah direbus aku langsung angkat, kemudian aku langsung masukkan ceker ayam yang mau direbus. Dan di sini untuk ikan tongkol yang tadi direbus ini udah matang ya teman-teman, jadi mau aku langsung matikan dan angkat. Nanti tinggal aku pisahkan daging dan tulangnya. Dan untuk sayap ayamnya di sini mau aku ungkep aja. Di sini aku pakai bumbu marinasi aja ya biar set aja. Nanti kalau mau goreng tinggal goreng aja, nggak perlu pakai bumbu lagi. Dan ini tuh kesukaan anak aku ya, Humaira sama Saka. Ini tuh sama-sama suka sayap ya. Mereka kalau makan sama ini tuh doyan banget, apalagi anget-anget baru goreng gitu. Nggak kerasa deh mereka kadang habis 2-3 potong per anak gitu ya. Dari saking sukanya mereka gitu. Dan di sini daging udah aku cuci bersih tadi, mau aku langsung masukin ke freezer biar nggak bau ya teman-teman. Dan di sini aku mau potong tempe juga, mau aku langsung masukin, aku jadikan satu ke sayap ayam yang udah aku ungkap tadi. Jadi nanti kalau mau goreng tinggal cemplungin aja, nggak usah pakai bumbu lagi. Dan di sini untuk sayapnya mau aku langsung angkat aja karena ini udah matang ya, udah empuk juga. Jadi giliran tempenya aja. Di sini airnya udah menyusut, mau aku langsung tiriskan, aku taruh di tinwol gitu. Dan ceker ayam yang udah aku rebus tadi ini juga udah empuk, mau langsung aku angkat juga karena ini kuahnya kan agak kental gitu ya, jadi harus dibuang dan diganti gitu. Biasanya sih aku siram-siram pakai air dingin dulu gitu teman-teman biar nggak nempel gitu sih. Lanjut di sini aku mau bersihkan ikan tongkolnya, aku mau pisahkan dulu daging dan tulangnya gitu. Jadi nanti aku mau langsung taruh di bagian dagingnya saja ya teman-teman. Jadi biar nggak terlalu makan tempat banyak gitu di tupperware-nya nanti. Aku mau langsung pisah-pisahkan, nanti enak tinggal masak set juga. Jadi biasanya kalau aku masak ikan tongkol itu biasanya digoreng aja sih, nggak pernah masak yang berkuah-kuah gitu. Palingan kalau mau dipanggang aja gitu, itu baru beli yang segarnya, nggak aku pindang kayak gini. Karena anakku tuh sukanya yang kayak gini teman-teman, kalau kuah-kuah gitu mereka nggak suka. Jadi aku masaknya yang sesuai selera mereka juga sih, yang sekiranya mereka itu bisa makan juga.
Setelah selesai di bagian lauk pauk, sekarang aku beralih ke sayur mayur ya teman-teman. Jadi tadi aku beli sayur kangkung aja sama bayam ya. Di sini kangkungnya ini 3 ikat, harganya 5.000. Kemudian untuk bayamnya itu tadi aku beli 2 karena tadi harganya 2.000. Terus nggak ada lagi, tinggal 2 aja gitu. Dan ini kangkungnya aku biasanya potong 2 ya untuk bagian batangnya gitu. Dan ini udah aku sortir ya, aku pilih yang daun yang masih bagus dan yang udah bolong-bolong karena ulat gitu. Tapi mungkin ada yang kelewat 1-2 gitu, jadi langsung aja sih aku potong-potong aja. Yang penting insya Allah nggak ada ulatnya ya karena udah aku sortir sebelumnya sih. Ini tuh untuk porsi 2 kali ya teman-teman, untuk 2 kali masak gitu. Jadi nanti mau aku langsung pisahin yang mau dimasak duluan sama yang mau aku taruh di kulkas gitu. Karena kangkung itu kan dia kayak banyak banget ya dapetnya kalau udah diiris-iris, tapi nanti kalau udah dimasak dia kayak menyusut tinggal sedikit gitu. Dan ini untuk bayamnya mau aku potong-potong juga seperti ini, nanti aku mau langsung taruh di kulkas ketika nanti mau masak biar langsung tinggal masak aja. Untuk sayur mayur ini aku bungkusin di kresek ya teman-teman, karena kalau di food container kayak gitu itu kayak makan tempat dan kulkasnya ini nggak muat. Mohon maklum ya meskipun nggak estetik, yang penting ini disesuaikan sama keadaan dulu lah. Nanti semoga lah nanti bisa upgrade ke kulkas yang 2 pintu ya, atau syukur-syukur bisa 4 pintu gitu ya, biar bisa lebih banyak muat isi di dalamnya ya. Selesai di bagian sayur mayur, sekarang kita pindah ke bagian perbumbuan ya. Jadi di sini tadi aku ada beli cabai merah besar di sini. Ini tuh aku beli seperempat, harganya tadi 8.000. Kemudian tadi ada beli cabai rawit juga. Sekarang udah turun. 1 onsnya itu 6.500. Kalau kemarinnya itu waktu masih musim lebaran itu 1 onsnya 9.500 teman-teman. Jadi aku nggak banyak-banyak belinya sih karena nggak terlalu pakai cabai juga tiap hari sih. Dan di sini aku beli tomat juga. Tadi itu seperempat harganya 3.500 ya. Jadi belinya dikit-dikit aja, yang penting ada aja gitu. Kalau kebanyakan nanti juga nggak kepake, busuk juga gitu kan meskipun ditaruh di kulkas. Kayak tadi aku juga ada beli bawang putih setengah kilo, itu harganya 18.000. Sekarang udah turun juga ya. Kalau kemarinnya itu harganya 20.000 setengah kilo. Setelah aku tutup semua, di sini mau aku langsung masukin ke freezer ya. Di sini ada daging ayam yang udah aku bersihkan tadi. Jadi aku masukkan freezer terlebih dahulu biar nggak bau ya teman-teman. Jadi untuk daging-daging yang mentah itu aku taruh di freezer, untuk yang udah diungkep dan yang udah dikukus gitu aku taruh di bagian bawah. Sama perbumbuan dan sayuran aku taruh di sorokan gini ya. Terus tadi aku ada beli jagung juga, itu 2, harganya 4.000 satu bungkus, aku beli 2 jadi 8.000. Oke, segini aja videonya teman-teman. Makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.